Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliasi, NPM 1802031023 dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung. Saya adalah peserta KPM-DR periode 2 tahun 2021 dan saat ini saya sedang KPM di Desa Adijaya Dusun 5, Pekalongan, Lampung Timur. Di video ini saya akan sedikit membahas tentang isbat nikah. Ada yang tahu nggak isbat nikah itu apa? Supaya teman-teman lebih paham, di sini saya akan memberikan contohnya. Pengertian isbat nikah. Pada tahun 2019, Dewa dan Dewi melaksanakan pernikahan. Namun, perkawinan mereka tidak tercatat di KUA dan hanya dilaksanakan secara syariat agama. Karena ingin memiliki anak dan agar kepentingan calon anak mereka terlindungi, Dewa dan Dewi ingin mengajukan isbat nikah, yaitu pengesahan perkawinan yang dilangsungkan menurut syariat Islam namun tidak dilengkapi dengan akta nikah dan tidak dicatat oleh KUA. Hal ini menurut pasal 7 ayat 2 kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, alasan pengajuan isbat nikah. Dewa dan Dewi harus mengetahui terlebih dahulu apakah isbat nikahnya beralasan. Hal ini berdasarkan pasal 7 ayat 1 kompilasi Hukum Islam. Karena alasan pengajuan terbatas pada A. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, B. Hilangnya akta nikah, C. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, D. Perkawinan yang terjadi sebelum berlaku undang-undang perkawinan dan perubahannya, E. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak punya halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya, misalnya berhalangan karena hubungan kekerabatan. Setelah mengetahui hal ini, Dewa dan Dewi berencana mengajukan isbat nikah dengan alasan perkawinan mereka tidak memiliki halangan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perubahannya. Siapa sajakah yang dapat mengajukan isbat nikah? Berdasarkan pasal 7 ayat 4 kompilasi Hukum Islam, Dewa dan Dewi bersama-sama mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Isbat nikah yang sebenarnya dapat diajukan Dewa dan Dewi secara bersama-sama atau oleh salah satu dari mereka saja. Isbat nikah juga dapat diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan. Kemudian, mengenai berkas persyaratan isbat nikah. Dewa dan Dewi mulai menyiapkan berkas-berkas permohonan. Berkas-berkas yang harus dilengkapi antara lain: A. Surat keterangan KUA setempat yang menyatakan pernikahan belum dicatatkan, B. Surat keterangan kepala desa atau lurah yang menerangkan pemohon telah menikah, C. Fotokopi KTP pemohon isbat nikah, D. Membayar biaya perkara, E. Berkas lain yang ditentukan hakim dalam persidangan. Dewa dan Dewi juga dapat menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui adanya pernikahan mereka. Dan yang terakhir, akibat hukum dari isbat nikah. Permohonan isbat nikah Dewa dan Dewi dikabulkan, sehingga status perkawinannya dianggap sah dan berkekuatan hukum. Penetapan pengadilan kemudian dijadikan dasar penerbitan akta nikah oleh KUA. Kini, Dewa dan Dewi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri serta timbul hak dan kewajiban di antara mereka, seperti menyangkut harta perkawinan maupun hak kewarisan. Mereka pun tak khawatir lagi, karena anak yang akan lahir dalam perkawinan mereka akan dipandang sebagai anak sah dan memudahkan untuk akta
kelahiran guna memenuhi hak anak atas identitas. Hal ini berdasarkan pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat 1 dan pasal 99 kompilasi hukum Islam serta pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak.